Itu yang dipakai. Bagaimana fase orientasi, fase prainteraksi, fase kerja, dan fase terminasi itu kita selalu lakukan. Jadi sebelumnya kita selalu ingat, ini adalah pasien masuk ke dalam, ini antenatal care ya. Formatnya mana? Ada di HP. Di ini Bu. Ada di HP. Oh, itu. Sebetulnya sih di HP ada semua ya. Satu orang yang megang, lepot siapa boleh siapa, cuma hanya melihat urutannya. Saya pikir kalau nggak dikirim ke itu, ke HP, kalau dikirim ke HP nggak usah dibanyakin deh. Bu, silakan dia masuk, mungkin dia akan didampingi oleh pasangan, tapi kita suruh masuk sendiri. Kita sudah anamnesis secara format pengkajian, misalnya identitas, umur dan segala macam. Sekarang kita lebih kepada pemeriksaan fisiknya. Kemudian kita karena timbangan berat badan dan tinggi badan adanya di luar, kita akan langsung tanya, ibu sudah buang air kecil? Sudah. Kenapa kita menanyakan buang air kecil? Pada ibu hamil, dia anggap aja usia kehamilannya 38 minggu. Ya, anggap aja 38 minggu. Sekarang berarti udah trimester 3. Jadi kita harus tanya kencing dulu. Kenapa kita harus tanya kencing? Kira-kira apa? Santai aja, nggak usah tegang. Pokoknya ingetin. Kira-kira kenapa sih kita harus susah? Apakah ibu sudah buang air kecil gitu? Kira-kira kalau blasnya penuh, apa yang terjadi? Beratnya nambah. Lain lagi, yang penting bukan untuk berat badan. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan pemeriksaan Leopold. Kita menanyakan, sudahkah buang air kecil? Karena ketika blasnya penuh, ini ya, blas ya, dia akan mempengaruhi tinggi fundus uteri. Ketika kosong, dia pas benar-benar memang sesungguhnya adalah tinggi dari bayi. Tidak ada blas. Blas itu adalah kantong kencing. Kita kan kalau penuh berarti akan begini, numpuk. Sehingga apa? Akan menaikkan dari tinggi fundus uteri. Kalau dia sudah kencing, dia kosong benar-benar dari real dari bawah, dari uterus yang bawah. Ya, selalu jangan lupa setiap kita menerima pasien baru dengan kehamilan apapun itu maupun persalinan, kita tanya apakah sudah buang air kecil. Ya, kalau udah kita silakan timbang berat badan, kemudian kita ukur tinggi badan, kita punya catatan dan kita suruh masuk. Selalu kita jaga dikasih oksigen aja. Ya, kita siapkan alat-alatnya. Kira-kira alatnya yang dibutuhkan apa saja untuk pemeriksaan antenatal care? Coba boleh dibacain. Stetoskop. Oke. Kita siapin alatnya. Jadi ada ini, ya. Pertama stetoskop. Oke. Terus Sphygmomanometer. berarti ini tensimeter. Tensi apa Doppler? Tensi. Soalnya kemarin ada Doppler warnanya seperti ini. Tensimeter ya. Termometer. Termometer. Oke. Terus Jam tangan detik. jam tangan detik. Kalau saya di rumah sakit pakai yang jam tangan kayak lurah itu. Jadi tinggal cuma digantung di sini saat dinas. Kemudian apa lagi? Meteran 2 sisi. Meteran 2 sisi. Dan atau Doppler. Meteran 2 sisi. Doppler. Terus ini enggak ya? Alat-alat perineal hygiene atau kapas sublimat. Oke, kita siapkan kapas sublimat. Ini biasanya kalau di rumah sakit udah ada tempatnya ya, jadi tidak harus. Bengkok. Ini karena kita, oke. Tahu ya, kapas sublimat itu adalah untuk cebok. Jadi biasanya di rumah sakit sudah ada. Ini ada kasa ya, ini ada bengkok. Terus Sarung tangan bersih 2 pasang. sarung tangan bersih 2 pasang.
Sebetulnya kalau sarung tangan bersih itu tergantung dari rumah sakitnya. Kita memeriksa pemeriksaan leukot tergantung dari kondisinya. Kalau dia punya penyakit kulit pasiennya, kita harus kudu pakai handscoon bersih. Tetapi kalau nggak ada, kita nggak bisa paksain. Apa di sini karena nggak ada, kita anggap aja nggak ada. Jadi kita tidak menggunakan. Kemarin juga saya dimintain sarung tangannya yang 6,5 tangan saya kan gede 7. Terus apa lagi? Alas karet dan setrika bukan? Oke, ini biasanya digunakan untuk saat pulpa engine. Terus Hammer refleks. refleks hammer. Ya. Ini. Ya, Selimut. selimut kita sudah pakai. Kalau bisa kita coba. Ini dengan antenapal kan? Iya. Iya. Kita ingat, ada teori yang selalu memudahkan kita ketika kita dulu saya belajar yang namanya NA teori. Jadi praktek untuk perawatan. Jadi kita akan melipat selimut ini dengan seperti ini. Ini ada teorinya. Jadi bukan hal yang seenaknya aja. Bagaimana kita melipat ini? Kita akan seperti ini. Kita tutup seperti ini. Kita akan taruh di sini. Hop. Jadi kita tidak akan merubah, tolong bantu. Ini. Nah, ini tinggal ke sini. Set. Ini orang zaman dulu nih, yang dosen sekarang saya nggak tahu apakah ini seperti ini. Ini adalah hal yang coba kalau kalian misalnya begini nih, melipatnya begini aja nih. Gini ya. Terus begini. Gimana ini? Mau apapun dibalik, muter-muter, bingung kok adanya begini, jadinya akhirnya berantakan. Ya. Itu prinsip di rumah bisa kalian terapkan ketika menggunakan bed cover. Saya di rumah selalu seperti itu, jadi saya pakai sampai di rumah. Bed cover dilipat, kita tinggal mau tidur kita tinggal tarik. Ini hal yang sepele, tapi ini adalah sangat penting. Oke ya, begini ya, gitu ya. Jadi di ujung ke ujung. Begitu pula untuk kita perbeden, tau nggak perbeden bahasa Belanda? Kita akan lipat ujung-ujung. Kalau sekarang kan udah desain ada ya. Zaman kalau pasien itu kita akan lipat begini nih. Kita ikat, gitu kan? Kita ikat. Jadi pas kita masukin, set, dia nggak akan lari kemana-mana itu di sini tuh. Ini ada nggak? Ini kan sampai ke bawah. Kalau kita ikat, coba kalau nggak ada ujungnya masuk ke sini, setiap hari tuh pasien akan kemana-mana. Kalau kayak gitu udah pas set gitu. Itu adalah salah satu teknik untuk itu ya. Oke, kemudian setelah kita siapkan semua, selalu ketika melakukan tindakan kita ada di sebelah kanan pasien. Ya. Silakan. Timbangannya Bu satu lagi. Timbangannya kan di depan. Kita udah timbang berat badan, sudah ukur tinggi badan ya. Jadi artinya ini udah ada dan segala macam. Prakteknya saya suruh naik dan kemudian kita jangan lupa cuci tangan. Ini udah semua, silakan bagaimana cuci tangan yang benar. Coba. Jadi, gimana kondisi ini? Tidak enak? Ada keluhan apa? Ada ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang karena kalau di ruangan, ingat, kita harus tanya, Ibu namanya siapa? Bu Naila. Kita akan ambil yang namanya identitas kalau di ruangan ya. Bu Naila, tanggal lahir 31. Dan nomor rekam masuk, rekam medik bla 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 bla. Jadi kita udah pasti ibunya kan benar-benar Bu Naila. Karena saya pernah ada siswa praktek di tempat saya waktu itu, ada laporan ke manajemen bahwasannya ada pasien salah dapat obat. Jadi artinya ketika waktu itu dia nanya, Ibu Naila gitu. Iya, dikasih aja sama asiswa prakteknya nih. Kemudian dinas malam pulang karena dia dikasih dinas obat yang dinas malam kan untuk pagi, dinas malam yang ngasih. Kemudian kira-kira udah tengah hari, jam 11-an atau jam berapa, ada bapak atau suami pasien datang. Ibu, kok saya belum dikasih obat? Suster, saya belum dikasih obat. Kita kan udah operan nih keliling. Udah, nggak taunya setelah kita lihat nama etiketnya, ternyata ibu ini namanya sama,
tapi tanggal lahirnya berbeda. Nama belakangnya juga suaminya berbeda. Jadi artinya kita kaget, yang satu dengan kontraksi tidak boleh minum obat kontraksi, yang satu memang postpartum harus minum obat untuk bisa mengeluarkan sisa-sisa lohea. Saya panik dong, karena saya walaupun bagaimana melindungi teman-teman dari manajemen yang di atas, kalau ada apa nih masalahnya sangat bertolak belakang walaupun komposisinya sangat sedikit. Akhirnya pasien itu marah, bagaimana kalau begini-begini. Saya bilang, saya panggil, kebetulan dokter DPJP-nya ada. Dok, gimana ini? Udah saya ambil tackle. Aida bilang, ibu dengan obat segini tidak akan berpengaruh terhadap kontraksi si ibu, tetapi obatnya sama sebetulnya dengan itu. Coba kalau misalnya pasien itu akan minta aspek legalnya, kita salah, karena ternyata mahasiswa tersebut memang tidak menanyakan secara identifikasi pasien sesuai dengan akreditasi. Dan tidak salah juga karena kakaknya juga tidak mendampingi saat dia memberikan obat. Ya kan, kalau mahasiswa kan pasti dia harus bertanya, kakaknya juga harus ngecek kembali kan, jangan sampai dia salah seperti akhirnya aman. Coba kalau kita dituntut ya. Jadi itu kita sangat hati-hati. Kemudian kita harus melihat sekarang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya minta satu orang untuk mengukur tensi karena udah belajar. Silakan siapa yang bersedia ukur tensinya. Mungkin yang perempuan aja ya, nanti kalau pasien laki-laki belum. Jadi silakan mengukur tensi, mengukur nadi dan mengukur suhu adalah hal yang pertama dilakukan. Silakan. Saya mau lihat apakah sudah sangat paham untuk melakukan pemeriksaan tensi, karena ini adalah sudah pernah. Jangan lama-lama, silakan salah pun nggak apa-apa. Tensi, kemudian suhu. Anggap aja suhu di rumah sakit udah menggunakan yang digital. Jadi cuma ditaruh di sini, ya. Gitu ya. Lihat ya bagaimana cara mengukur tensi. Nggak usah dibawa. Oh ini mau disini ke dalam. Nggak juga nggak apa-apa. Sudah aja. Dia tidak akan lancar pada saat menekan, karena dia akan kayak kita selang infus kita ketekan sedikit lancar nggak ke sini. Ini hal sepele. Jadi kalau bisa kita rapikan seperti ini. Ini udah betul searah dengan arteri yang ada, brachialis udah seperti ini. Jadi naruhnya di sini. Jangan di sini atau di sini untuk meletakkan dari ini. Ya, ini sepele ya. Tidak boleh ada yang tadi lipatan begini. Karena ketika kita tekan begini, dia akan mengalami hambatan untuk, ibarat air kalau ngalir itu kan ada hambatan dikit dia tidak akan lancar. Tapi kalau begini, dia langsung kelihatan set. Kita turunkan pelan-pelan. Tak pertama set, tak terakhir adalah diastole dan sistole. Itu ya kata kuncinya itu. Ini udah benar. Ini jangan ada yang namanya kan kadang-kadang kalian tuh buru-buru. Udah biar aja lah melilit-lilit begini. Ini nih tidak akan melancarkan pompa yang jadi akan nanti di sini udah kemeng, ini nggak naik-naik karena ada tahanan yang tidak adekuat dari sini. Kalau kita ini pasti akan lancar semua. Kita pelan-pelan. Kita bisa dengan ini akan terasa detakan pertama sangat kenceng, tak hilang, berarti itu adalah diastole dan sistole. Itu kata kuncinya ya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi kemudian kita akan mengukur suhu dan kita sekalian melihat pernapasan. Jadi kita nggak usah ini, kita sambil ini sebetulnya kita bisa menghitung pernapasan seperti apa. Apalagi kalau ada jam di sini seperti itu, dan kita akan langsung mengukur nadi. Ya, jadi itu prinsip kerjanya biar lebih efektif seperti itu ya. Kemudian jangan lupa kita mengukur lila, lingkar lengan. Ya, kita di sini akan mengukur lingkar lengan. Di mana kita akan melihat apabila ibu yang anemia atau ibu yang kurang gizi, lilanya tidak akan normal. Jadi kalian lihat lila normal kira-kira berapa, hasilnya berapa. Kalau ada rentang itu berarti masih bagus ya untuk nutrisinya. Ini lila selalu. Nah, kemudian setelah kita ukur lila, kita head to toe, kita akan lihat rambut, ya. Rambut kita akan lihat. Ada ketombe atau tidak, kemudian warna rambut seperti apa. Zaman dulu rambut jagung itu adalah ciri khas dari kekurangan nutrisi. Tetapi sekarang kita enggak, karena saya pun rambutnya pakai henna warnanya juga seperti rambut jagung ya. Karena banyak cowok-cowok juga pakai rambut jagung, berarti bukan
kurang gizi. Tapi intinya kita akan lihat lebih kepada kelembaban dan lain-lain. Kemudian ada pen light, lupa ya, di situ nggak ada. Punya pen light, center kecil, ada. Mungkin sebetulnya nggak harus, tapi kalau saya akan saya pakai pemeriksaan pen light itu adalah untuk melihat pemeriksaan itu tuh, karena melihat telinga sama hidung sama mulut. Ada. Nggak ada, Bu. Ini atau tidak, kita akan melihat konjungtiva. Ya. Konjungtiva apabila anemis, kita akan lihat. Ibu coba lihat matanya ke atas. Di sini akan terlihat, di daerah sini akan terlihat warna kemerahan atau pucat. Kalau dia pucat, kita jangan yakin dulu. Coba tangannya ibu lihat. Ini kita akan lihat. Kalau ternyata pucat juga, ini pucat juga, berisiko adanya anemia. Tapi kadang-kadang di sini juga tidak berpengaruh. Yang lebih aman lagi adalah pemeriksaan HB. Tapi kita sudah bilang, oh ini ternyata konjungtivanya tidak ada masalah. Kemudian kita akan lihat yang lain-lainnya, dan kita akan lihat mungkin hidung. Nah, kita menunggu yang lain. Jadi kalau kita melihat hidung, kita akan lihat, maaf ya, ini biasanya kalau misalnya ada polip di kiri kanan, akan dengan pen light itu akan terlihat. Dan kita melihat kesimetrisan mata dengan pen light kita bisa. Ibu kita lihat ke sana, ibu kita lihat ke sini, dia akan mengikuti arah center. Jadi untuk intonasi dan untuk ini dia akan coba lihat ke kiri, lihat ke kanan. Jadi artinya dia akan stabil dan tidak simetris dan tidak mengalami adanya masalah di mata ya. Kemudian juga hidung. Nah, setelah itu kita akan melihat, coba lihat ibu giginya, lidahnya dikeluarin. Ya, kalau misalnya dia kurang minum, lidahnya akan putih seperti pasien tipes. Putih dan kotor. Jadi mungkin kita anjurkan minum, dan kita akan lihat gigi. Kenapa kita harus melihat adakah karies atau tidak? Kira-kira apa kaitannya? Gigi itu, tulang itu identik dengan apa? Vitamin D, tulang. Ya, zat besi. Kita akan menambahkan itu untuk tulang dan segala macam. Kalau ada karies juga kita sangat perlu perhatian karena berisiko juga ketika nanti melahirkan ya. Belum ada ya. Kemudian kita akan lihat telinga. Kita harus melihat telinga yang, saya lupa nih antara yang jauh atau yang dekat. Jadi kalau kita melihat telinga, kita akan buka yang jauh dulu. Kita center, pakai center ya. Adakah adakah juga di sini kelenjar di belakang telinga ya, mastoidnya. Kemudian kita pindah ke yang terdekat. Kita lihat juga, adakah sesuatu di sini benjolan? Karena pada mastoiditis akan ada benjolan di sini dan keras akan ada infeksi pada saat terjadi mastoiditis ya. Kemudian kita ada apa ya? Memang kadang-kadang di situnya nggak ada ya, tapi saya berpikir ini adalah hal yang penting. Jadi kita gini, coba lihat ke sana, ikut arah gitu ya. Akan kita lihat dulu, misalnya kelihatan. Ya, begitu pula dengan gigi, begitu pula dengan telinga. Kalau ada benjolan dan segala macam, kita akan lihat dari sini, ya. Ini akan kita lihat, gitu ya. Jadi dia bermanfaat gigi dan lain-lain seperti itu. Oke. Kemudian kita akan melihat kelenjar tiroid, ya. Ini kita akan periksa, di mana kita akan melihat di sini kalau misalnya ada. Aku nggak bau kan mulutnya, nggak pakai masker. Kemudian kita akan penat juga lari. Yang namanya hipertiroid itu ada yang ke dalam, ada yang keluar. Saya takutnya ngomong nanti mulutnya nggak enak. Jadi seperti itu. Jadi dua tipe daripada hipertiroid. Kalau yang keluar itu yang kayak gondok ya. Pernah nggak ada ibu-ibu yang ini sampai gede? Ya, itu yang namanya keluar. Tetapi kalau yang ke dalam, dia akan menekan bronkus atau pernapasan kita, sehingga berisiko dia akan menjadi sesak napas. Ya, jadi kita akan lihat itu ketika semuanya bagus. Kemudian kita akan lihat ke samping, biasanya betul nggak urutannya? Kita lihat ya. Kita kalau ada sekelon, tahu nggak sekelon? Orang tua bilang sekelon. Kalau kita ada luka dimanapun, biasanya akan di sini akan ada kelenjar yang membesar. Jadi kita periksa, kemudian kita langsung inspeksi ke payudara.
Kira-kira di payudara apa yang dilihat terkait dengan mata atas? Puting. Puting yang seperti apa yang harus kita perhatikan? Yang menjorok ke dalam ekstropek. Ya, jadi kita kalau udah melihat itu, kita langsung di apa kita? Oh, berarti kita mulai siap-siap persiapan untuk melakukan breast care dan persiapan untuk nanti persalinan. Apalagi sekarang usia kehamilan sudah sekian minggu, ya. Kemudian apalagi yang lain? Jangan lupa, saya juga di muka apa yang ada ciri khas dari kehamilan di muka apa namanya? Yang hitam-hitam. Flek apa namanya kalau di kehamilan? Kloasma, grafi, ujian kan ada. Kloasma, gravidarum, ya. Jadi hitam di muka itu adalah hal yang biasa. Nah, kalau di perut baru kita bilang striate. Ya, ingat ya, itu yang membedakan. Kemudian kita akan palpasi, apakah ada benjolan di area payudara. Setelah kita lihat itu tadi, kita palpasi, kita lihat apakah ada benjolan. Kemudian kita akan mendengarkan denyut dan pernapasan, ya, apakah ada ronsi, ada ronti, wheezing atau lain-lain. Kemudian kita akan mendengarkan juga jantung, apakah ada luk-luk dan lainnya terkait dengan ketepatan dari irama. Ini pada saat pemeriksaan itu kita akan mendengarkan tujuh. Berarti ada risauan atau apa. Kita bisa dengan mengatakan, coba ibu nanti tarik nafas. Kita lihat ya, lepas pelan-pelan. Tarik nafas. Biasanya akan ada suara irama. Kalau ada ronki, dia akan seperti asma, dia akan terasa. Beda ya. Nanti kita pindah ke sebelahnya. Berarti kita paruh kiri kanan, ya. Kalau bersih, masa kita bilang tidak ada masalah dengan paruhnya, ya. Biasanya aku dulu kalau belajar di tujuh itu akan ada suara desakan ke dalam. Kalau di sini kita akan melihat denyut jantungnya sama irama jantung. Kalau dia ada suara kelainan, dia akan duk, jadi tek. Akan beda ketika dia memang iramanya berbeda ketika. Oke, siap. Nah, setelah ini selesai, kita langsung ke abdomen. Abdomen yang kita lihat inspeksi adalah tadi striate, ya. Kemudian apakah ada hernia umbilicalis? Ada juga ibu-ibu yang mungkin bodongnya di sini ya, karena dia hamil, jadi ketekan itu, jadi pembuluh darahnya di atas hernia itu akan terlihat. Kemudian kita lihat apakah ada luka operasi, ya. Kalau dia ada operasi, kita tanya operasinya apakah dia usus buntu, apakah dia laparotomi atau operasi besar atau seksio. Kalau di awal pasti kita ada pengkajian, kita akan lihat, oh dia seksio, berarti kemungkinan dia yang kedua harus ada seksio lagi. Ya, kita edukasinya berarti terkait dengan seksio yang memang sudah pernah dilalui. Kemudian di sini kita langsung siapkan sekalian pemeriksaan Leopard. Ya, jadi kerjanya sistematis. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan Leopard dan ini bisa dilihat kita persiapan Leopardnya adalah saya rasa Leopard itu sudah ada semua, hanya lebih kepada meteran. Kita akan menggunakan McDonald ya. Jadi yang lainnya saya pikir nggak ada spesifik sendiri. Leopard ada berapa macam? Ada berapa? Leopard 1, 2, 3, 4. Leopard 1 untuk apa? Untuk menentukan ini harus apa nih? Jadi pas meriksa itu udah tahu, oh ini Leopard 1 nih gitu, ini Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Bisa? Kita untuk meletakkan kepala dan mengukur tinggi superior. Ya, ibu nanti akan saya periksa berapa ininya tingginya dari kondisi ibu, nanti kita akan. Jadi Leopard pertama kita selalu mengangkatkan tangan. Kenapa harus mengangkatkan tangan? Misalnya kita dingin banget nih, pasang dari luar, di dalam dingin banget, langsung kita ke kira-kira kira-kira tidur apa? Ya, jadi itu ya. Jadi kita harus mengangkatkan tangan kita. Tujuannya apa? Dengan kehangatan, ketika kita ke ibunya,
dia tidak akan kaget. Coba kalau kita dingin, ya, set begini, pasti akan ada pengaruh terhadap kontrak. Ya, jadi seperti itu. Kita kumpulkan semua dulu. Ya, ini kita buka. Ada yang ditekuk, ada yang tidak ditekuk. Saya ambil yang tidak ditekuk. Kita menghadap ke arah pasien. Lepot 1, 2, 3 menghadap ke pasien. Ya. Kita akan kumpulkan semua ini karena perutnya kecil ya. Kalau ibu hamil dia pasti akan ada batas. Kemudian kita akan lihat di sini akan batas di mana dia tidak akan keturun lagi. Karena kalau misalnya 38 minggu maka sentinya menjadi 33 senti, itu berdasarkan teori ya. Kemudian kita akan ambil, ini pasti akan ada kosong sedikit, kita akan ambil meteran. Nah, ketika menghitung meteran kita mengukur yang besar di luar. Ya. Jadi kita ukur dari simpisis dan sampai di sini yang kita tadi sudah kasih tanda. Apabila dia 38 minggu, teorinya adalah 33 cm. Kita langsung lihat di sini. Ya. Jadi kita akan langsung 33, tapi membuktikannya seperti ini. Ya. Jadi di sini kita akan lihat bahwa di sini adalah masih tinggi pudus uterinya berapa. Dan kalau misalnya dia ada kepala, maka di sini akan terasa berat. Oke, kemudian Leopard 2, Leopard 2. Untuk mengetahui letak punggung dan ekstremitas dari bayi. Ya. Ingat, kita kumpulin dulu semua, kemudian kita pegang. Kita akan periksa ini dulu. Apabila di sini misalnya terasa seperti ruangan kosong, kemudian ada seperti kerikil-kerikil atau ada teraba jari dan segala macam, berarti ini adalah letaknya jari. Ya. Kemudian kita lepas lagi, kita akan tekan di sini yang kita raba. Apabila di sini seperti papan, ya, maka itu adalah letak punggung. Kalau dia terletak di puka, ingat nanti ada puka dan puki, berarti letaknya punggung kanan, puka ya. Kenapa? Jangan diambil dari saya, tapi diambil dari si ibu. Kalau di sini yang terasa seperti papan, berarti sebelah kanan adalah punggung kanan. Kalau di sini adanya seperti papan, berarti puki adalah punggung kiri dari ibu, bukan punggung kiri si pemeriksa. Ingat ya. Jadi jangan sampai salah kita nih. Oh, berarti kan bersalah belakang. Kalau misalnya jadi ini adanya di kanan. Ya. Puka, puki, punggung kiri, punggung kanan. Puki. Jadi ketika mendengar denyut jantung janin, kita udah tahu. Oh, adanya dia punggungnya di puka. Pasti di ruangan tuh puka puki gitu kan. Ada seperti itu. Jadi kita akan mendengarkan denyut. Kemudian level 3, kita ingin mengetahui bagian terendah daripada bayi. Misalnya kita langsung level 3, maka kita akan lihat, di sini akan lihat, kita akan lihat kalau di sini ada kepala, di sini tidak akan goyang, di sini akan terasa bulat. Berarti di sini adalah kepala diletak di bawah. Kalau diletak lintang biasanya kan miring ya. Kalau letak ini biasanya di sini dia akan ada kepala, tapi ini di sini dia masih muter kalau belum waktunya melahirkan ya. Kemudian leopard 4. Leopard 4 kita akan menghadap ke sana. Ibu tepuk kakinya sedikit. Dua-duanya. Oke. Leopard 4 adalah untuk mengetahui apakah kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah seperti ini ya. Kita akan lihat. Kalau misalnya di sini belum masuk, namanya convergen ya. Ada istilah nanti. Artinya kepala itu belum masuk pintu atas. Jadi kita nggak akan bisa ini begini. Jadi kita kan masih begini. Artinya dia akan kepalanya belum masuk. Tetapi kalau divergen kita hanya begini itu udah langsung ke sini. Jadi divergen itu kepalanya udah masuk mau melahirkan, udah membuka jalan lahir. Itu yang membedakan ya. Kalau misalnya masih masuk, berarti dia belum masuk ke pintu atas panggul. Ya. Pintu atas panggul itu orang baru. Jadi baca di mungkin itu ya. Kemudian kita langsung, kalau saya biasanya saya bantu untuk misalnya dari itu ada ibu yang suka skoliosis atau yang suka jalan miring, kita harus lihat di sini di belakang. Ya, biasanya saya akan coba palpasi apakah memang ada perubahan dari bentuk tulang dari si ibu, karena itu sangat berpengaruh juga ketika proses persalinan. Ya, setelah leopard maka kita langsung mendengarkan bunyi denyut jantung bayi. Tadi gimana letaknya? Punggungnya
buka. Ya, adalah punggung kanan. Di rumah sakit nggak ada lagi pakai ginian. Ya, tetapi kita selalu ada di sekitar sini. Maka kita akan lihat di sini adalah di punggung kiri. Kita lihat, kita akan begini. Kita pegang nadinya. Ya, gini posisinya. Oke, kalau dia dengarnya seperti denyutan nadi, berarti bukan denyut jantung janin. Dia di sini akan beda sendiri. Dan ini memerlukan keterampilan khusus untuk mendengarkan denyut jantung janin menggunakan ini. Tetapi ada kemarin sih saya pikir ada yang namanya Doppler, ada kemarin ya. Di sini nggak ada. Kemarin ada kalau kita Doppler, sehingga Doppler itu adalah satu alat untuk mendeteksi denyut jantung janin. Yang normal berapa? Denyut jantung janin. Harus apa? 120 atau 160 ya. Jadi kita akan pakai Doppler. Biasanya kita cukup dengan kasih jeli, kemudian kita aktifkan, kita akan begini. Mana Dopplernya? Oh, ini ya nih. Ya, ini adalah bentuknya. Kita aktifkan di sini, kita nyalain, kita kasih jeli, kemudian kita tinggal begini. Biasanya gini. Kalau misalnya bunyi usus, biasanya usus bunyi ya. Tapi kalau janin ceduk, kita langsung gitu ya. Ceduk, kita akan lihat di sini, maka akan terlihat langsung berapa jumlah dari denyut jantung janinnya. Jadi pakai patograf pun gampang. Karena apa? Kalau pakai ini perlu keahlian, ya, perlu keterampilan. Saya sendiri kalau misalnya akan cari yang sangat tepat itu juga akan susah. Tapi kalau dengan ini langsung bisa tercover dan ini memudahkan kita pemantauan kalau misalnya setiap setengah jam. Ya, ini namanya Doppler. Ya. Nanti ini juga harus dicas dan perlu ini, dan ini kita bisa tinggal aktifkan. Kalau misalnya nanti itu akan nyala, langsung kita akan ketahuan berapa jumlah BJJ-nya. Ya gitu ya, jadi bisa. Waktunya berapa lama? Waktu pemeriksaannya? Waktu begini. Coba tanya. Kemudian Kan kita langsung ke vagina. Bentar terakhir. Ini adalah untuk pemeriksaan. Tapi kalau menurut saya tidak akan juga melakukan pemeriksaan sekarang. Jadi seperti kita pulpa hygiene aja ya. Jadi kita akan lihat misalnya apakah ada polip di vagina, apakah ada hernia inguinalis. Ya, hernia inguinalis adanya di kiri kanan lipat paha. Laki-laki juga akan ada hernia inguinalis, perempuan juga ada. Itu biasanya operasi. Ada yang operasi sebelah, nanti tiba-tiba yang sebelah muncul lagi. Begitu pula laki-laki ya. Biasanya juga akan mengganggu kesuburan. Kalau dia ada hernia inguinalis, akan sangat berpengaruh pada reproduksi. Karena saya pikir ada beberapa hernia, ternyata dia belum punya anak setelah dioperasi, ternyata dia punya anak, salah satunya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat juga apakah ada hemoroid. Ya, hemoroid itu adalah salah satu juga yang mesti kita jaga untuk persiapan persalinan. Jadi kita menggunakan pulpa hygiene, biasa kita taruh perlak. Nanti di intranatal mungkin saya kasih tahu bagaimana caranya pulpa hygiene sekalian ya. Karena ini prosesnya kita pikir masih pasien yang betul-betul areanya masih tertutup. Tapi nanti kalau intranatal memang areanya sudah sekalian, nanti mungkin di situ. Kita akan lihat seperti itu, kemudian kita turun ke bawah. Kita akan lihat kakinya apakah ada udin dan ada kekuatan. Karena kalau kita tahu apabila tidak ada kekuatan saat dia person atau melahirkan, akan sangat butuh untuk kekuatan di kaki. Kita lihat apakah ada varises di kaki, ya. Varises kalau misalnya ada, kita juga mesti antisipasi. Kemudian kita lihat juga kekuatan otot dan lain. Kan kita akan melakukan pemeriksaan refleks, ya, refleks patella dengan pemeriksaan menggunakan. Silakan coba ibu duduk dulu. Nah, ini akan kita bagaimana agak sini. Jadi akan membantu. Jadi kita akan coba bagaimana melakukan. Biasanya kalau memang ini dia akan refleks, ya, ini juga sama, ya, seperti itu ya. Jadi dengan itu kita bisa melihat apakah refleksnya bagus, refleks patella, ya, atau berdiskinya seperti itu. Itu mungkin sepertinya kita pemeriksaan hari ini sudah selesai. Akhirnya nanti kita ketemu lagi, mungkin ibu udah 38 minggu ya. Apabila ada keluhan tanda-tanda melahirkan, ibu bisa ke fasilitas kesehatan yang mana aja, bisa ke puskesmas yang punya RB, bisa ke rumah sakit atau klinik apa yang menggunakan BPJS ya.
Jadi nanti kita ketemu seperti kalau misalnya belum, kita masih bisa periksa ketemu 1 bulan lagi karena persalinan perkiraannya ibu udah tahu kan apa. Oke, seperti itu silakan. Gemuk, baik gemuk. Ya, kita matikan alat. Betul nggak ada yang kurang nggak di situ? Nggak ya? Ada yang mau bertanya? Cepet kan? Jadi Leopold, DJJ sudah jadi satu, tinggal intranan. Jadi makanya saya jam 9 masuk. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ibu, aku mau nanya. Tadi kan buat yang pemeriksaan DJJ itu yang pakai gel itu diinin ke perutnya berapa lama? Atau Sampai terdengar jumlah, sampai betul-betul DJJ janinnya sudah terekam. Artinya ketika dia bukan DJJ itu nggak akan ada tulisan tuh di layarnya. Denyut jantung janin ketika sudah ada, tek, dia akan dengan sendirinya berjalan. Akhirnya timbul 132. Itu berarti 132 DJJ janin. Udah selesai. Kalau pakai ini, pakai lenek, aduh kita cari, kita harus begini. Benar-benar tidak efektif di zaman sekarang. Karena kalau untuk menemukan itu aja misalnya sampai 10 menit, ya. Sedangkan kita harusnya udah 2 pasien yang diperiksa. Gitu. Jadi efektivitas seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita akan lihat DJJ kurang normal itu kita harus tahu kira-kira penyebabnya apa. Apakah memang ada kendala dengan bayinya atau dia mungkin ibunya lagi ada sakit atau mungkin nutrisinya nggak bagus atau aktivitasnya juga. Jadi kita akan konsulkan ke dokter yang akan dikonsultasikan. Kan ini yang periksa biasanya kita langsung dok. Ini kan biasanya kalau di poliklinik itu kita periksa di depan, nanti di dalam akan dibilang, loh ini ternyata denyut jantungnya sekian,